Tunggu, belum sih. Oke, mulai nih. 1, 2, 3. Assalamualaikum, selamat pagi, Kak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sebelumnya bisa saya panggil Kak siapa ini biar lebih akrabnya? Kak Agung. Kak Agung ya. Nah, Kak Agung bagaimana tadi prosesnya selama mencoba untuk join dalam Zoom? Apakah ada kendala? Tadi ada kendala jaringan, tapi sekarang sudah bagus. Oh, ada kendala jaringan, Kak ya. Tapi syukurnya sudah bisa join, Kak ya, untuk hari ini. Uh, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada Kak Agung karena telah bersedia hadir pada sesi coaching kita kali ini. Nah, sebelum saya mulai, saya akan menyampaikan sedikit beberapa hal yang akan menjadi sebuah kesepakatan kita bersama selama sesi coaching ini berlangsung. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya ke Kak Agung, apakah Kak Agung sudah mencek atau melihat dokumen yang saya kirimkan melalui email, Kak? Sudah. Apakah sudah dibaca juga, Kak Agung? Sudah. Oke, jika sudah dibaca, di sini saya akan sedikit menyampaikan kembali gunanya untuk memperjelas peran saya sebagai coach itu seperti apa sih sebenarnya. Nah, di sini tuh saya sebagai mitra dari Kak Agung, dengan demikian kedudukan kita itu di sini sama rata, Kak, seperti itu. Nah, saya juga ingin menyampaikan bahwa selama proses ini kita lakukan dengan istilah proses coaching, yaitu bukan proses mentoring, konseling, ataupun sebuah proses terapi, Kak ya. Tapi proses coaching ini dilakukan dengan cara memprovokasi pikiran dari Kak Agung sehingga yang paling tahu tentang jalan keluar terkait masalah yang Kak Agung hadapi itu adalah Kak Agung sendiri. Nah, saya di sini tidak akan memberikan sebuah arahan ataupun pesan selama proses coaching berlangsung, tapi saya hanya menstimulasi proses berpikir Kak Agung dengan memberikan stimulus-stimulus yang ada sehingga Kak Agung bisa berpikir secara kreatif, Kak, seperti itu. Nah, selama proses berlangsung juga, saya akan melakukan sebuah recording yang dimana guna untuk dokumentasi dan nantinya akan dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Kak Agung tenang aja karena di sini kerahasiaannya 100% akan terjaga. Jadi yang tahu di sini hanya saya dan para rekan-rekan yang akan menggunakan video ini sebagai bahan pembelajaran seperti itu, Kak Agung. Apakah tidak masalah, Kak, untuk saya record? Tidak masalah. Oke, terima kasih Kak Agungnya. Nah, terakhir nih, sebelum kita masuk, saya ingin memperjelas lagi bahwa di kontrak kita itu sudah tertera bahwa waktu dalam proses coaching ini kita sepakati itu kurang lebih 25 menit, Kak ya. Sebelum dimulai, apakah ada pertanyaan yang ingin Kak Agung tanyakan? Tidak ada. Tidak ada, Kak ya. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke sesi coachingnya. Selama kurang lebih 20 menit ini, apa sih yang Kak Agung ingin diskusikan bersama Coach Kak Agung ini? Lebih ke arah sebenarnya terlalu berambisi untuk mengikuti berbagai kegiatan sampai lupa untuk atur jadwalnya dengan baik. Oh, ceritanya ingin membahas tentang ambisi dalam suatu kegiatan, Kak ya, seperti itu. Ya. Bisa diceritakan Kak Agung lebih detail lagi mengenai yang ambisi bagaimana sih yang Kak Agung maksud seperti itu? Untuk akhir-akhir ini tuh sering merasa ingin terlibat dari berbagai kegiatan yang ada sehingga kadang lupa kalau misalkan kegiatan dari berbagai tempat itu seringkali bertabrakan dan jadwalnya hampir bersamaan sehingga sulit untuk mengontrol dan menyelesaikan tugas dari masing-masing kegiatan tersebut. Tambah lagi adanya kesibukan yang lain seperti kuliah, semakin sulit rasanya untuk mengatur jadwalnya dengan baik. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa Kak Agung ini lagi merasa sangat ingin sekali mengikuti berbagai rangkaian kegiatan, Kak ya, baik itu dalam kampus maupun luar kampus, sehingga sampai akhirnya Kak Agung tidak bisa mengaturnya. Sebenarnya mana nih yang hari ini akan Kak Agung
lakukan karena terlalu banyak sekali kegiatan yang Kak Agung ikuti karena rasa ambisi itu Kak ya. Ya, Terus kapan sih Kak itu Kak Agung mengalaminya sejak kapan? sekitar 2 sampai 3 bulan yang lalu mulai cukup aktif dalam kegiatan. Sampai sekarang mungkin intensitasnya lebih dikurangi sedikit. Jadi bisa dikatakan sejak 3 bulan belakangan yang lalu itu sudah sangat sering sekali Kak Agung untuk mengikuti kegiatan karena rasa ambisi itu Kak ya. Iya. Nah, kalau begitu saya ingin bertanya nih secara spesifik, tujuan utama dari Kak Agung ingin capai dari proses coaching ini itu apa sih Kak sebenarnya? Sebenarnya tujuan utama dari proses coaching ini, saya ingin mendapatkan insight yang baru mengenai berkegiatan itu seperti apa dan caranya untuk memanage dengan baik kegiatan dari berbagai tempat agar tidak mengganggu jalannya dari suatu persiapan kegiatan yang lain seperti itu. Kenapa Kak Agung ingin melakukan hal tersebut Kak? Selain untuk mengembangkan potensi dari diri, ada juga rasa keinginan untuk mencoba sesuatu yang baru. Lantas nih kan Kak Agung sudah ingin mengubah dari sikap ambisi Kak Agung tadi kan. Memangnya apa sih dampak yang telah ditimbulkan oleh hal tersebut? Apakah ada dampak yang sangat berpengaruh kepada kehidupan Kak Agung? Bisa dijelaskan? Untuk dampaknya, sebenarnya ada dampak positif dan negatifnya, tapi untuk yang saat ini pasti kemauan saya untuk memiliki dampak yang positif saja. Tapi ya setiap hal itu pasti ada positif dan negatifnya, tapi saya lebih berfokus untuk meningkatkan kemampuan diri saya. Oke, jadi sebenarnya ada beberapa dampak Kak ya, cuman Kak Agung sudah merasakan beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari rasa ambisi itu Kak, betul apa tidak? Ya. Oke, lalu nih kan tadi kamu sudah menyampaikan tujuan utama atau tujuan spesifik Kak Agung melakukan coaching. Kapan sih Kak Agung ingin mencapai hal tersebut? Setidaknya dalam 3 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, saya sudah bisa beradaptasi dengan sebuah pemikiran yang baru dan kegiatan yang baru. Kan sudah ada target waktu nih untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu kira-kira apa cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan itu nih Kak? Untuk caranya, Hmm? pastinya dengan menyeleksi berbagai kegiatan dulu, melihat bagaimana kesanggupan saya untuk mengikuti dan melihat jadwal-jadwal yang telah ditentukan. Misalkan untuk kegiatan yang satu punya plan sebanyak pengerjaannya untuk persiapan selama 2 minggu dan seterusnya, sehingga tabrak waktu untuk pengerjaan dari kegiatan itu ataupun kesibukan yang lainnya tidak bertepatan dan bisa merencanakan dengan baik. Apakah ada cara lain lagi Kak selain hal itu? Untuk saat ini yang bisa saya lakukan itu mencatat jadwal dari kegiatan yang ada. Jadi bisa dikatakannya salah satu cara dari kamu itu dengan cara menyeleksi berbagai kegiatan kayak untuk yang diikuti, lalu membuat schedule mengenai kegiatan tersebut ya Kak ya. Lalu mengapa sih langkah yang tadi kamu sebutkan itu menjadi salah satu peluang keberhasilan dari mencapai tujuan Kak Agung itu? Ya, saya rasa untuk cara tersebut cukup bisa membantu untuk menghandle berbagai kegiatan yang saya ikuti agar semuanya tidak bertabrakan, tidak saling mengganggu antara kegiatan satu dengan kegiatan yang lain.
Oke, tadi sudah ada beberapa langkah kan Kak yang disebutkan. Lantas, langkah yang paling awal yang menurut Kak Agung yang harus dilakukan itu yang mana nih Kak? Untuk langkah yang paling awal sebelumnya itu sama seperti yang tadi, menyeleksi dari kegiatan yang ingin dilakukan, misalkan menetapkan tanggal sebelumnya, Mhm. sebelum memastikan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Oke. Kan tadi sudah ada beberapa langkah, sudah ada tujuan yang ingin dicapai, dan sejauh ini apa sih yang Kak Agung lakukan atau yang sudah Kak Agung lakukan untuk mencapai sebuah keberhasilan tujuan yang Kak Agung targetkan, Kak? Untuk saat ini yang sudah saya lakukan itu menyusun schedule-nya terlebih dahulu, dengan mencatat bahwa di hari ini misalkan di tanggal tertentu saya memiliki kegiatan ini, jadi sebisa mungkin untuk menghindari atau tidak mengambil kegiatan di waktu yang sama. Apakah hanya hal itulah saja Kak yang sudah dilakukan, tidak ada hal lain lagi? Untuk sementara ini masih itu saja yang bisa saya lakukan dekat ini. Oke, lalu nih Kak, kan tadi sudah ada beberapa hal yang saya dilakukan. Lantas, apakah ada hal lain lagi atau langkah yang ingin Kak Agung lakukan tapi belum terlaksana nih Kak untuk mencapai tujuan dari Kak Agung? Untuk langkah lain, saya rasa yang paling efektif itu cuma itu menyeleksi kegiatan yang lainnya dan catat tanggal kegiatan pada saat ingin dilakukan. Sebenarnya ada cara lain seperti mempertimbangkan bagaimana kondisi dari pelaksanaan kegiatan itu, tapi untuk saat ini masih sangat sulit karena belum bisa membayangkan seperti apa situasi dari kegiatan yang akan dilakukan dan kita tidak tahu bagaimana kondisi yang terjadi pada saat itu. Oke, jadi tadi sudah ada beberapa langkah dan bahkan ada langkah sebenarnya yang menurut Kak Agung menjadi salah satu faktor pendukung juga. Lantas yang tadi faktor pendukung yang Kak Agung maksud, apakah ada kendala lain sehingga Kak Agung tidak bisa melakukannya untuk saat ini, Kak? Untuk kendala lainnya sebenarnya sulit membayangkan situasinya seperti apa dan berjalannya seperti apa karena kan kita tidak tahu bagaimana kondisi ke depannya. Kita hanya bisa merencanakan, tapi ya sebisa mungkin untuk melakukan apa yang sudah kita rencanakan. Oke, jadi bisa disimpulkan kalau misalnya kendala dalam hal yang ingin Kak Agung lakukan itu karena sulitnya untuk meraba atau menerawang bagaimana sih kelanjutan dari yang sudah Kak Agung listkan itu Kak ya, dari kegiatan hal tersebut. Iya. Oke. Eh, kan tadi kita sudah bahas nih Kak untuk tujuan mencapainya, langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, dalam waktu dekat ini Kak Agung, ya sekitar 1 minggu ke depan, apakah ada langkah yang akan Kak Agung lakukan untuk mencapai tujuan itu Kak? Langkah yang akan saya lakukan itu ya, mulai perlahan menetapkan atau bisa menerapkan untuk membayangkan situasi yang akan terjadi di saat kegiatan itu berlangsung. Oke, jadi sekarang kita mulai mengukur nih seberapa parah sih sebenarnya sifat ambisi yang Kak Agung maksud itu. Jika dari skala terendah, angka 1, dan skala tertinggi itu adalah 10, sifat atau perilaku ambisi yang Kak Agung maksud itu berada di tingkat berapa sih Kak? Untuk saat ini masih dalam skala angka 8. Angka 8 Kak ya. Lalu Kak Agung ingin menurunkan angka tersebut ke angka berapa? 4 atau 3.
4 atau 3 Kak ya. Nah, lantas upaya yang sangat harus dilakukan secara spesifik, secara terstruktur itu yang seperti apa nih Kak? Secara step by step-nya. Untuk tahap-tahapnya itu pertama melakukan penyeleksian untuk melihat tanggal-tanggal dari suatu kegiatan yang mau saya lakukan. Terus kedua mencatatnya dan sudah mencatat, saya coba berpikir bagaimana situasi yang terjadi pada saat kegiatan, coba membayangkan seperti apa dan memprediksi bagaimana situasinya. Gitu. Oke. Sekarang kita mulai menerawang siapa sih orang-orang yang menurut Kak Agung dapat atau mungkin bisa membantu untuk mencapai tujuan Kak Agung. Apa sih Kak kira-kira? Untuk orang lain saat ini ya mungkin teman terdekat saya yang ikut terlibat dalam kegiatan tersebut karena bisa membantu mengingatkan jadwalnya, bisa membantu menyelesaikan apabila terdapat kendala. Apakah ada orang lain selain orang atau teman terdekat? Selain teman terdekat, diri sendiri juga harus penting untuk kegiatan yang bisa lakukan. Oke. Nah, lantas apabila semisal Kak Agung ini berhasil melakukan atau menurunkan angka perilaku yang tadi Kak Agung maksudkan, Kak Agung ingin menyampaikan pesan apa sih kepada diri Kak Agung? Kalau misalkan saya ingin mengatakan kepada diri saya, jangan terlalu berambisi, santai saja dan nikmati semuanya. Oke. Saya juga yakin kalimat itu akan terucap di mulut Kak Agung pada saat Kak Agung sudah berhasil mencapai tujuan itu, dan saya percaya bahwa Kak Agung itu bisa mencapai tujuan tersebut. Nah, saya akan memberikan sebuah reward kepada Kak Agung bila Kak Agung berhasil mencapai tujuan tersebut. Jadi, sebisa mungkin Kak Agung bisa memberikan atau menunjukkan perkembangan yang Kak Agung lakukan kepada saya melalui via WhatsApp. Jadi, jangan lupa untuk selalu WhatsApp saya memberikan sebuah perkembangan Kak Agung ya, setelah akhir sesi coaching ini. Lalu, sebelum kita berakhir, di 20 menit terakhir ini, apakah ada harapan dari Kak Agung dari sesi coaching ini? Artinya sih bisa lebih bergerak lebih baik lagi ke depannya. Lalu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan nih Kak Agung? Tidak ada. Oke, jika tidak ada, kita bisa mengakhiri sesi coaching ini nih Kak. Tapi sebelum itu, saya ingin menanyakan dulu kepada Kak Agung, bagaimana sih perasaan Kak Agung setelah mengikuti atau dalam proses coaching ini? Untuk perasaan saya pastinya lebih bisa menciptakan situasi yang baru untuk sebuah hal yang ingin saya lakukan ke depannya. Pastinya lebih tercerahkan, bisa dapat insight yang baru dari sesi coaching kali ini. Oke, lantas apakah atau apa yang dapat Kak Agung peroleh dari proses coaching ini yang dimana bisa Kak Agung bawa pulang, atau istilahnya buah tangan lah yang bisa Kak Agung pegang dan bisa dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya itu tadi yang bisa saya dapatkan adalah insight yang baru mengenai suatu hal dan tidak terlalu terburu-buru juga untuk menyelesaikan sesuatu dan melakukan
hal tersebut perlahan-lahan satu persatu supaya bisa selesai dengan baik. Oke, good job Kak Agung. Jadi sepertinya ini sudah di menit terakhir. Sepertinya sesi coaching kita sudah berakhir sampai sini, tapi saya yakin sebuah perubahan itu butuh latihan Kak. Jadi ada step by step-nya dan saya yakin Kak Agung bisa mencapai hal tersebut. Mungkin lain kali kita bisa bertemu lagi untuk membahas hal ini. So kita ngobrol lagi nanti dan see you. Terima kasih Kak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.